bagi Pak Waryono, saya bisa kirim hari ini, mau pesan berapa Pak? Nah, kalau saya kirim pesan seperti itu, menurut Pak Waryono nyaman atau enggak Pak? Saya kirim pesan promosi. Saya kirim promosi ke Pak Waryono. Iya. Menurut Pak Waryono, kalau saya kirim pesan promosi, saya baru kenal nih sama Bapak, dapat 2 hari saya kirim pesan promosi ke Bapak, nyaman nggak kira-kira Pak? Sebagai orang contoh nggak kenal sama saya loh Pak, gitu loh, kenalnya baru dapat 2 hari yang lalu, gara-gara Bapak mau e-book. Nyaman nggak? Kalau teman-teman gimana? Kira-kira dapat pesan promosi seperti itu nyaman nggak teman-teman? Yuk, saya kepingin tahu. Enggak Pak, merasa dikejar-kejar. Nah, teman-teman, ya, jawabannya pasti rata-rata adalah tidak nyaman, teman-teman. Kenapa? Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah prinsipnya tidak ada satu orang di dunia ini yang mau dipromosikan. Itu yang perlu teman-teman catat. Jadi interaksi di sini bukan langsung offering, bukan langsung jualan teman-teman arahnya. Tapi interaksi ini adalah membangun hubungan supaya orang yang tidak kenal dengan kita akan lebih kenal dengan kita lebih dekat lagi, dan semakin kita lebih kenal dengan mereka, mereka kenal dengan kita, maka akan semakin nyaman. Itu kuncinya teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, saya menyarankan pada saat teman-teman dapat data baru dari luar, jangan langsung dipromosikan apapun. Teman-teman, jangan langsung dipromosikan apapun. Walaupun mereka udah nyimpen nomor kita dan sebagainya, udah jangan dipromosikan teman-teman. Ya kalau kita pasang story tetap, ya pasang story tetap, kan itu sifatnya umum kalau story ya. Orang yang nyimpen kontak kita bisa nonton. Tapi kalau teman-teman japri, jangan dipromosikan. Itu. Berikutnya, baru kita masuk ke level edukasi teman-teman. Ya. Jadi setelah saya interaksi sama Pak Waryono, nanti dapat 4 hari saya langsung tanya lagi ke Pak Waryono. Pagi Pak Waryono, apa kabar hari ini Pak? Pak, di sini saya ada buku bagus nih Pak, cocok untuk Bapak baca nih. Ya, silakan nih Pak, bisa dibaca lagi Pak. Ya, buku yang kita bagikan teman-teman, atau informasi yang kita bagikan, ini adalah ada kaitannya dengan bisnis yang nanti teman-teman jalankan. Ini kalau menggunakan japri ya teman-teman ya. Jadi sistem edukasinya seperti itu teman-teman. Tapi ada juga teman-teman yang menerapkan sistem grouping. Jadi orang yang udah dapat e-booknya itu diajak masuk grup. Ada yang seperti itu teman-teman. Ya, contoh Pak Waryono hubungi saya, Pak Muksin hubungi saya, kemudian siapa ini Pak Levis hubungi saya, Bu Eli Nurhasana hubungi saya, ya. Karena mau dapat e-book. Setelah dapat e-book, teman-teman saya tawarin nih Pak, masuk ke grup saya ya, nanti di situ saya bagikan e-book gratis. Udah, akhirnya teman-teman semua masuk tuh ke sana, ke grup saya. Nah, disitulah teman-teman bisa edukasi juga. Ya, jadi di dalam grup teman-teman juga bisa edukasi selain melakukan japri tadi. Jadi edukasi ini penting teman-teman ya. Setelah teman-teman melakukan interaksi, edukasi, setelah melakukan edukasi barulah teman-teman bisa melakukan yang namanya promosi. Jangan dibalik teman-teman. Ya, siap Bu Surani, jangan dibalik, promosinya di awal, interaksinya nggak ada. Ya, edukasinya nggak ada. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, ilmu penjualan itu adalah 3S. Ya. Apa aja teman-teman? Service, ya. Kemudian sebentar. Lupa, saya yang lupa malah. 3S, nanti PR saya nih. Service. Nanti deh, sambil jalan pasti ingat saya ya. Spare part, Bang. Apa? Spare part. Service spare part. Itu kan bengkel motor, Pak. Service spare part. Itu Honda itu. Service spare part. Nah, saya jadi ingat teman-teman ya. Saya jadi ingat teman-teman. Service, sharing, yang terakhir adalah selling. Nah, ya gara-gara ngomong spare part saya jadi ingat teman-teman ya. Apa itu? Service, sharing. Ya, teman-teman di sini jadi melayani ya, itu service teman-teman, masuknya ke interaksi ya. Kemudian sharing
Sharing ini adalah memberikan edukasi dan sebagainya, itu maksudnya ke sharing. Terakhir baru selling, teman-teman. Ada juga yang bilang seperti ini, selling is sharing. Pernah dengar nggak, teman-teman? Jualan itu sama halnya seperti kita sharing. Ya, ada juga yang menyingkatnya dengan seperti ini, sharing-sharing terlebih dahulu, selling-selling kemudian. Ada nggak seperti itu, teman-teman? Pernah dengar? Ada. Nah, itu yang benar, teman-teman. Jadi kita memang jualan itu sifatnya sharing, ya. Karena memang kalau kita ngomong jualan nih, teman-teman, ya, ada dua kategori kan, ada hard selling, ada soft selling. Nah, ini masuknya ke soft selling, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, thank you yang tadi ngomong spare part ya. Saya jadi ingat akhirnya. Terima kasih Pak Didin. Oke, apa itu? Sponsoring, selling, service. Ya, bisa seperti itu Pak Nurjaya ya. Nah, teman-teman, jadi ini ya, sistem funneling adalah interaksi, edukasi, dan promosi. Dan inilah teman-teman pola yang saya lakukan sejak tahun 2018 ya. Jadi sejak tahun 2018 saya sudah melakukan hal ini teman-teman. Dan sampai akhirnya teman-teman, sampai akhirnya saya bisa masuk ke dalam kategori ini. Strategi jualan tanpa jualan. Jadi teman-teman setelah melakukan 3 tahapan tadi, khususnya yang nomor 3 tadi teman-teman, maka nanti teman-teman akan masuk ke dalam tahapan yang keempat. Strategi jualan tanpa jualan. Apa yang dimaksud dengan itu teman-teman? Bagaimana cara kita atau teman-teman semua bisa seperti saya bisa melakukan strategi ini tanpa jualan teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman lakukan. Ya, setelah teman-teman menerapkan 3 step tadi, ini yang perlu teman-teman lakukan nih. Nih ya. Teman-teman, di sini silakan interaksilah dengan pelanggan secara intens. Tuh kuncinya. Sapa mereka, teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa doakan mereka, kirim ucapan ulang tahun, kirim ucapan hari raya. Ini adalah kunci teman-teman nanti bisa jualan tanpa jualan. Contoh, saya tanya nih kepada teman-teman semua. Apabila teman-teman memiliki 1000 kontak tadi, ya, kemudian saya tanya kepada teman-teman, 1 tahun ada berapa hari? Yuk, saya tanya teman-teman. 1 tahun ada berapa hari? 36 hari. 365 hari. Betul ya? 360 ya. 365 hari. Itu artinya 65 apabila teman-teman memiliki 1000 kontak, berarti 1 hari ada berapa orang yang ulang tahun? Saya tanya. Kalau 1 tahun 365 hari, teman-teman punya 1000 kontak, berarti 1 hari ada berapa orang yang ulang tahun? 3. Yes, 2 sampai 3, betul ya? Yes. 3 ya. Nah, teman-teman, ada 3 orang yang ulang tahun. Pertanyaan saya, pernah nggak teman-teman mengirimkan pesan ulang tahun kepada pelanggannya, kepada temannya, kepada siapapun yang mana kontaknya teman-teman simpen? Nah, saya kasih contoh nih teman-teman. Pada saat teman-teman contoh memiliki rumah makan. Jarang ya, boro-boro Pak ke pelanggan saya kadang ke anak saya, istri saya lupa gitu ya. Apalagi ke orang lain. Nah, teman-teman, ini jangan diremehin teman-teman. Ucapan seperti ini, inilah yang membawakan nanti pada saat teman-teman memiliki rumah makan, memiliki kafe, ya, memiliki salon contohnya, salon kecantikan. Ya, saya kasih satu contoh adalah rumah makan. Pada saat contoh Bu Aryani Nurhayati ya, contoh adalah pelanggan saya di rumah makan saya. Kemudian pada saat Bu Aryani ulang tahun, saya kirimin pesan ulang tahun seperti ini. Selamat pagi Bu Aryani Nurhayati, selamat ulang tahun yang ke-30 ya Bu. Semoga di usia yang ke-30 ini Ibu semakin berkah, panjang usianya, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Sebagai hadiah ulang tahun untuk Bu Aryani, maka Bu Aryani saya berikan makan malam gratis. Pertanyaan saya, Bu Aryani datang nggak Bu? Kalau saya kasih seperti itu? Datang. Hah? Datang. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau Bu Aryani datang, kira-kira Bu Aryani datang sendirian atau ngajak orang? Ngajak orang. Berapa orang Bu? Berapa orang yang diajak? Ayo teman-teman, kira-kira kalau dapat pesan seperti Bu Aryani ngajak berapa orang? Tulis di kolom komentar. Bu Aryani ngajak berapa Bu kalau dapat? 3 sampai 5. 3 sampai 5 orang.
Tuh, teman-teman. Oke. Di grup sekolah, oke, ada yang 2 orang, 5 orang, tuh. Yuk. Yuk, berapa orang teman-teman? Kalau teman-teman dapat pesan seperti itu, ngajak berapa orang? Tuh, pertanyaan saya. Sekompi. Nah, teman-teman, pada saat Bu Aryani datang ke rumah makan saya, yang dapat gratis siapa? Bu Aryani ya? Nah, pada saat Bu Aryani tadi ngajak satu keluarga, berarti kan 5 orang tuh. Nah, yang 4 orang ini, itu bayar atau gratis Bu Aryani? Bayar. Bayar dong. Yang Bu Aryaninya gratis, ya teman-teman ya. Nah, yang Bu Aryaninya gratis teman-teman. Tapi yang 4 orang inilah yang bayar teman-teman. Nggak mungkin kan ya teman-teman ya. Saya contohkan nih, nggak mungkin teman-teman ada orang yang ulang tahun datang sendirian. Nggak mungkin teman-teman. Bawa kue sendiri, bawa lilin sendiri, dinyalakan sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Potong kue sendiri, makan kue sendiri, nangis-nangis sendiri. Mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin teman-teman, pasti ngajak temannya. Nah, inilah yang dinamakan dengan jualan tanpa jualan. Di mana kita hanya mengucapkan ulang tahun, kita hanya memberikan satu hadiah kepada satu customer mereka akan ngajak orang lain untuk datang kepada bisnis kita. Dan inilah strategi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di luaran sana, teman-teman. Pada saat mereka membutuhkan kita untuk datang. Contoh, saya teman-teman, pada saat saya ulang tahun, saya pasti dapat pesan dari Astra, ya, dari Auto 2000, di mana saya dapat free service teman-teman, ya, free service untuk mobil saya. Saya datang ke sana nih teman-teman, servisnya gratis. Pada saat nyampe ke sana, dicek, Pak, ini olinya perlu ganti Pak. Oke. Pada saat nyampe ke sana, Pak, ini ada sedikit pernya yang perlu dikasih pelumas Pak. Pak, di situ ada baut yang perlu diganti Pak. Bayar nggak saya teman-teman? Bayar teman-teman. Jadi sebenarnya interaksi ini adalah bagaimana caranya supaya orang bisa datang lagi kepada bisnis teman-teman semuanya. Itu kuncinya. Ngucapin ucapan hari raya, contohnya seperti kemarin ya, 1 Muharram. Kita ngirimin kepada semua customer kita yang muslim teman-teman. Ya, saya ngucapin nih, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Arif gitu ya. Selamat tahun baru Muharram ya Pak ya. Semoga kita semua di tahun ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan berkah yang luar biasa di tahun ini. Nah, teman-teman, kira-kira kalau saya ngirim pesan seperti itu ke Pak Arif senang atau senang banget Pak? Kalau saya kirimin pesan seperti itu Pak. Yuk, saya tanya teman-teman. Mudah-mudahan masih monitor Pak Arif. Nah, teman-teman, jadi kuncinya di situ teman-teman ya. Kuncinya adalah senang ya teman-teman. Kuncinya apa teman-teman? Kita harus berinteraksi sama pelanggan kita, ngucapin ngasih doa kepada mereka, ngasih ucapan ulang tahun, ngasih ucapan hari raya. Itu yang perlu teman-teman lakukan teman-teman. Poin yang paling penting ya, poin yang paling penting apa teman-teman? Nih, poin paling pentingnya. Sebut nama mereka. Ya. Ada ilmu marketing yang bilang pada saat kita mengirimkan satu pesan, di dalam pesan itu menyebutkan 3 kali nama mereka, maka potensi closingnya akan semakin besar. Jadi teman-teman di sini, upayakan teman-teman pada saat mengirim pesan kepada siapapun khususnya pelanggan, sebut nama mereka. Untuk itu teman-teman, tadi di awal sudah saya minta kepada teman-teman untuk melakukan labeling. Ya, kasih sapaannya, kasih namanya, kasih tempat tinggalnya di mana, kasih bisnisnya apa. Ini fungsinya teman-teman. Pada saat Bu Aryani mau menghubungi Pak Waryono, maka Bu Aryani nanti wajib menyebutkan selamat pagi Pak Waryono, apa kabar Pak keluarga di Sukoharjo, mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu ya Pak. Ini pentingnya teman-teman. Pada saat kita melakukan labeling dengan benar. Pada saat Bu Aryani mengirimkan pesan ulang tahun ke Pak Waryono, selamat ulang tahun ya Pak Waryono yang kesekian, semoga panjang umur dan sebagainya. Nah, perbedaannya pada saat Bu Aryani ngirim pesan ke Pak Waryono seperti ini. Selamat ulang tahun ya yang kesekian gitu ya.
tidak menyebutkan sapaannya, tidak menyebutkan nama Pak Waryono, maka pesannya akan berbeda kesannya, teman-teman. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan dianggap robot. Ya, dan itu sering sekali teman-teman saya dapat dari perusahaan yang belum memahami tentang database, teman-teman, mereka tidak menyebutkan nama saya, ya, tidak menyebutkan sapaan saya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman semua, ini kuncinya. Teman-teman harus berinteraksi dengan pelanggannya, sesuaikan dengan nama mereka masing-masing. Oke, sampai di sini teman-teman. Kira-kira di sini masuk akal atau masuk akal banget? Ya, saya tanya teman-teman, masuk akal? Untuk mengetahui nama dan tanggal lahir seseorang bagaimana? Nah, lagi. Masuk akal. Kalau masuk akal, angkat tangannya teman-teman. Angkat semua tangannya, angkat semua tangannya. Yuk, tepuk jidatnya. Masuk akal, ya, masuk akal. Masuk akal, yuk, masuk akal. Ya, tepuk jidatnya, masuk akal, teman-teman. Nah, yuk. Jadi harus seperti itu. Apa yang teman-teman dapatin, masukin. Ini, masukin, praktekin. Itu kuncinya, ya. Nah, teman-teman, saya akan tunjukin. Mas Diki ini kayaknya ngomong doang. Bener nggak sih itu bisa terbukti? Saya tunjukin, teman-teman. Saya tanya kepada teman-teman semua. Jawab dengan jujur. Oke, yang pertama, teman-teman. Dari chatting ini, saya jualan nggak, teman-teman? Yuk, tulis di kolom komentar. Dari chatting ini, saya jualan nggak? Ya. Dari chatting ini, saya jualan tidak? Ada nggak bahasa jualan sebelumnya saya chatting, teman-teman? Nih, chatting terakhir saya nih. Salam. Nggak ada ya? Nah, apa yang mereka lakukan, teman-teman nih? Pak, apa kelebihannya, Pak? Saya mau upgrade ke premium. Nih. Tuh ya. Saya tidak jualan. Yang kedua, chatting yang kedua nih, teman-teman. Saya tunjukin nih. Tuh, ada nggak bahasa jualan saya di sana, teman-teman? Yuk. Nggak ada, teman-teman. Jadi inilah teman-teman yang saya lakukan. Saya jualan tanpa jualan. Apa yang saya lakukan? Saya membangun interaksi dengan kontak yang saya miliki. Ucapin hari raya, ucapin ulang tahun, teman-teman. Sehingga mereka semua akan ingat kepada saya. Pada saat mereka ingat kepada saya, seperti ini nih jadinya nih. Oh iya, Pak Diki ini kan yang jual KineMaster ya. Saya cek KineMaster saya. Oh ternyata nggak aktif, Pak. Saya beli, Pak. Nah, ini teman-teman. Bayangin kalau saya tidak berinteraksi dengan customer saya, dengan pelanggan saya, maka tidak akan terjadi penjualan seperti ini. Tuh, teman-teman, ya. Jadi, inilah yang dimaksud dengan jualan tanpa jualan. Teman-teman harus bisa berinteraksi, harus bisa memaintain semua kontak yang teman-teman miliki, sehingga mereka bisa dengan maksimal kenal dengan kita. Itu kuncinya, teman-teman semua. Oke, sampai di sini. Siapa yang merasa dapat manfaat dari kelas malam hari ini, tulis di kolom komentar saya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, Pak, bagaimana caranya saya nyimpen data pelanggan dan sebagainya? Saya akan bongkar, teman-teman, ya. Contoh, Pak, saya bagaimana cara nyimpen tanggal lahir dan sebagainya? Saya tanya kepada teman-teman semua. Pada saat Matahari Mall belum tutup, ya, pernah nggak teman-teman di sini ditawarin jadi member Matahari Mall? Pernah? Atau teman-teman di sini di bisnis apapun ya, pernah nggak ditawarin jadi member? Pernah ya? Ya. Nah, pada saat teman-teman ditawarin jadi member, teman-teman diminta bayar nggak? Contoh kita bilang Matahari aja. Diminta bayar nggak sama Matahari untuk jadi member? Bayar, seingat saya bayar, teman-teman, jadi member itu. Pertanyaan berikutnya, setelah teman-teman diminta bayar, pernah nggak teman-teman dimintain KTP untuk isi data? Pernah. Yes, bayar dan teman-teman dimintain data KTP. Disitulah teman-teman momentum teman-teman atau Matahari Mall mendapatkan data teman-teman semuanya. Pada saat itu membeli kendaraan di Auto 2000, data saya sudah disimpan karena saya minta data KTP dan sebagainya. Akhirnya data itulah yang dipakai oleh mereka untuk nge-follow up atau berinteraksi dengan saya. Bagaimana dengan teman-teman semua? Sekarang yang perlu teman-teman lakukan adalah
ajak semua customer teman-teman semua menjadi member dari bisnis teman-teman semuanya. Contohnya Bu Aryani bisnisnya tuh customernya ajak jadi member. Contohnya yang jadi pembelinya Pak Muksin contohnya. Tawarin Pak Muksin jadi member saya ya Pak. Nanti keuntungannya adalah pada saat Pak Muksin ulang tahun, maka Pak Muksin dapat bonus dari saya atau dapat hadiah dari saya. Yang kedua, pada saat Pak Muksin mendaftar jadi member, Pak Muksin dapat potongan 10%. Nah, kalau dapat potongan kira-kira customer senang atau senang banget teman-teman? Banget. Senang banget. Yang berikutnya, pada saat Pak Muksin tanya, Mbak Aryani bayar nggak jadi member? Oh gratis Pak, nggak bayar Pak. Nggak bayar apapun, justru Bapak dapat potongan 10%. Nah, ini adalah pola teman-teman bisa mengumpulkan database dari pelanggan. Ya, makanya kenapa teman-teman kalau tahu OVO, kenapa OVO itu dia bisa besar teman-teman? Baru hitungan tahun dia udah besar, karena dia belak-belakan atau jor-joran dalam mengambil data pelanggan. Teman-teman pernah nggak naik Grab cuma Rp1 kalau pakai OVO? Pernah teman-teman? Naik Grab cuma Rp1? Saya rasa teman-teman pasti ada yang ngalamin nih. Naik Grab cuma Rp1 gara-gara install OVO teman-teman. Pernah? Tuh ya. Itu yang teman-teman yang dilakukan oleh pihak OVO. Jadi siapapun yang install aplikasi OVO itu naik Grab cuma Rp1 teman-teman. Pertama kali naik Grab. Nah, itu teman-teman. Apa keuntungannya OVO? Keuntungannya OVO adalah dapat data dari semua penggunanya. Pada saat seperti ini sekarang, OVO tinggal ngirimin tuh ke email, ya, ke email para pelanggannya. Selamat pagi Pak Waryono, selamat pagi Pak Muksin, selamat pagi Bu Aryani, selamat pagi Pak Arif HRD, selamat pagi Pak Pit, selamat pagi Pak Farid, selamat pagi Pak Iwan Pahlewit. Hari ini OVO sedang ada promo untuk membeli makanan di outlet-outlet kami yang berlogo OVO. Bapak atau Ibu atau Kak mendapatkan diskon 50%. Nah, itulah teman-teman, ya, fungsinya mereka untuk mendapatkan database. Nah, pernah dari Ancol ke ITC Mangga 2, yes teman-teman, seperti itu, ya teman-teman. Nah, teman-teman, inilah yang saya lakukan. Teman-teman, pertanyaan saya, bisa atau bisa banget mengelola data seperti ini? Saya tanya. Yuk. Saya tanya ke teman-teman, bisa nggak melakukan seperti ini? Bisa? Nah. Bisa, sip, bagus. Harus dong seperti itu. Bisa, teman-teman. Jadi mulai sekarang, database pelanggannya silakan ditata lagi, teman-teman. Dikolek lagi, dicek lagi. Mana nih database pelanggan saya yang memang belum saya tahu tanggal lahirnya berapa, kemudian alamatnya di mana, kemudian di sini nomor agamanya apa. Teman-teman harus mengetahui hal itu, ya teman-teman ya. Insya Allah bisa, harus teman-teman ya, karena inilah yang nanti akan membawa teman-teman seperti saya ya, jualan tanpa jualan itu teman-teman kuncinya. Nah, saya teman-teman sudah melakukan hal ini dan tidak terhitung berapa banyak database yang saya olah hari ini teman-teman. Dan kalau saya pribadi memang tidak bisa melakukan hal ini secara manual. Teman-teman bisa kok. Kalau teman-teman belum banyak datanya, masih sekitar 500-600, saya rasa teman-teman masih bisa pakai manual. Saya sudah menggunakan sistem teman-teman. Karena apa? Karena database saya udah banyak teman-teman. Nah, di sini teman-teman, saya kalau tidak dibantu sistem maka tidak akan bisa terhandle. Saya meng-hire atau ada karyawan, saya rekrut 100 orang gitu ya, suruh nginget ulang tahun karyawan, ulang tahun dari customer saya, mereka pasti nggak ingat teman-teman. Ya, mereka pasti nggak ingat. Nah, jadi di sini saya pakai tools teman-teman, atau pakai alat supaya pekerjaan saya lebih ringan. Nah, teman-teman, mau nggak saya tunjukin alat yang saya pakai? Yuk. Kalau mau saya tunjukin, kalau enggak saya next, minggu depan aja saya tunjukin. Silakan. Saya tunjukin ya. Nah, teman-teman, kalau saya pribadi, sejak tahun 2018 akhir, teman-teman, karena database saya udah lebih daripada 100.000, teman-teman, saya udah menggunakan alat, teman-teman. Ya, alat saya ini namanya adalah Juara WA.
Jadi pakai alat ini, pakai tools ini, maka pekerjaan saya mengelola data pelanggan saya akan lebih ringan teman-teman ya, atau akan lebih mudah teman-teman. Nah itu kuncinya. Nah di sini teman-teman, saya bisa mengirimkan pesan sesuai dengan namanya masing-masing. Itu teman-teman. Nah ini saya sedang koneksikan server saya dulu ya teman-teman ya. Nah ini. Jadi aplikasi inilah yang membantu saya teman-teman. Saya ngirim ucapan seperti tadi Idul Adha gitu ya ke semua kontak saya. Saya tinggal seperti ini aja. Tinggal saya start dulu, saya coba untuk mengkoneksikan dulu. Nah di sini teman-teman, ini untuk aplikasi yang saya pakai itu ada fitur untuk kirim WhatsApp ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa kirim WhatsApp nih. Ini saya tunjukin. Oke. Sinyalnya nggak bagus nih kayaknya. Nah ini ya, saya tinggal klik kirim WhatsApp di sini teman-teman. Nah nanti akan terkirim tuh pesan kepada semua customer saya. Ini teman-teman contohnya ya. Nah contoh nih, saya mau kirim pesan kepada orang yang isi daftar hadir malam hari ini contohnya ya. Ini saya tinggal pilih mau pakai nomor mana ngirimnya teman-teman. Nanti admin saya juga seperti itu, mereka tinggal pilih mau pakai nomor kantor yang mana yang ngirim. Kemudian saya tinggal pilih kontak ya, kontak database saya tinggal pilih di sini. Contoh, saya akan kirim kepada teman-teman yang isi daftar hadir. Ini ya. Nih, yang isi daftar hadir nih. Kemudian saya tinggal tulis di sini nih, teman-teman. Saya tinggal tulis di sini. Ini contoh ya. Malam sapaan. Saya gedein teman-teman biar kelihatan. Nah, ini malam sapaan panggilan. Terima kasih ya sudah ikut kelas malam ini. Semoga apa yang diberikan bermanfaat. Nih teman-teman ya. Salam sehat selalu ya, sapaan. Nah jadi nanti ini akan menyebutkan nama mereka satu persatu teman-teman. Oke, di Kijot. Oke. Nih. Jadi saya tinggal pilih mau kirim ke siapa teman-teman. Ini saya kirim ke teman-teman yang isi daftar hadir tadi ya. Nih. Kemudian saya tinggal pilih intervalnya mau dikirim seberapa cepat teman-teman. Jadi di sini ada fitur untuk meminimalisir blokir ya. Jadi saya kirim durasi 1 sampai 3 detik contohnya. Kemudian di sini delay-nya saya kosongin. Nah, di sini ada fitur juga untuk kirim link unsubscribe. Jadi kalau seandainya pelanggan itu udah nggak mau dihubungin sama kita teman-teman, mereka tinggal klik link unsubscribe, maka pesan ini nggak akan terkirim kepada mereka. Nah, itu. Jadi ini adalah fitur yang saya sediakan apabila ternyata pelanggan memang tidak mau untuk mendapatkan pesan lagi dari saya. Itu pasti ada, teman-teman. Walaupun kita hubungan baik dan sebagainya, pasti ada saja orang yang tetap tidak mau dihubungi kita. Itu pasti ada, gitu ya. Nah, lanjut apa yang perlu saya lakukan? Tinggal klik proses di sini. Klik proses. Oke. Setelah klik proses, kita tinggal cek di depan teman-teman. Tinggal cek di depan sini, apakah pesannya tadi sudah dalam proses pengiriman. Oke. Nah, jadi nih teman-teman ya, yang isi daftar hadir malam hari ini ada 107 lebih nih. Tuh, ini terkirim nanti ke teman-teman semua yang isi daftar hadir malam hari ini. Ya, ada Pak Sahdi, ini juga ada Bu Enda. Coba cek WA-nya, pasti masuk itu. Coba cek. Nah, itu nanti teman-teman yang isi daftar hadir, coba cek pesan ini masuk nggak ke HP teman-teman semuanya. Ya, ya. Nah ini teman-teman, ini yang membantu saya teman-teman selama ini ya. Masuk Pak. Masuk ya Pak? Masuk Pak. Padahal baru isi barusan Bapak cerita terus langsung saya isi masuk. Tuh ya, itu otomatis teman-teman. Nah ini teman-teman lanjut pada saat nanti saya mau mau mengambil data pelanggan saya ya, maka saya tinggal bikin fitur nih teman-teman. Di sini ada fiturnya untuk membuat form ya. Nih ada bikin form teman-teman. Jadi saya bisa bikin form untuk mengkolek data pelanggan saya. Seperti contoh tadi teman-teman isi daftar hadir nih ya, saya tinggal bikin formnya di sini nih teman-teman. Tuh nih tadi teman-teman ngisi ini kan, form ini kan, bener nggak? Nah, ini ya yang teman-teman isi ya. Pada saat teman-teman sudah isi daftar hadir di sini, maka data teman-teman sudah ada di saya nih.
Nih, sudah ada di saya nanti tinggal kirim pesan ulang tahun kepada teman-teman semua, kirim pesan ucapan hari raya kepada teman-teman semua. Jadi, saya udah terkoneksi sama sistem. Kalau saya pakai Google Form gitu ya, maka saya tetap harus kirim satu persatu teman-teman. Tapi kalau pakai ini udah enggak. Gitu. Jadi teman-teman contoh nih nanti di kasir gitu ya, kalau teman-teman punya outlet, di kasir nanti kasirnya suruh isi ini. Kalau ada pelanggan masuk, isi form di sini ya, supaya nanti pelanggannya langsung dapat pesan. Jadi nanti pada saat pelanggan isi ini teman-teman, itu langsung otomatis dapat pesan. Terima kasih ya, siapa namanya? Terima kasih Pak Pit Aryo Seno sudah membeli produk kami hari ini. Semoga Pak Pit Aryo Seno mendapatkan manfaat ya dari produk kami. Salam pemilik toko. Gitu. Ya, teman-teman. Ini. Jadi teman-teman, selain bikin form ini, kabar baiknya, kalau aplikasi ini juga bisa bikin landing page, teman-teman. Nih, saya contohin nih. Saya bikin landing page. Jadi teman-teman, tidak perlu beli hosting, tidak perlu beli domain. Ini teman-teman bikin website atau landing page, tidak ada batasannya. Nih contohnya. Saya tunjukin ya, teman-teman ya. Nih, jadi teman-teman langsung bikin landing page seperti ini bisa. Teman-teman mungkin ada bisnis 5, 6, 7. Pak, saya kalau ada bisnis 5 bikin website sendiri-sendiri, Pak. Budgetnya lumayan, Pak. Nah, kalau ini teman-teman nggak perlu. Teman-teman tinggal bikin aja nih. Nah, pada saat nanti customer lihat, oke, saya mau order. Nah, ini udah ada formnya, teman-teman. Pada saat form ini diisi, teman-teman, maka otomatis nanti customer akan mendapatkan pesan dari handphone teman-teman semua, dan data customer tersebut akan tersimpan di sini, teman-teman, di server Juara WA. Tuh ya. Selanjutnya, teman-teman, di sini juga ada fitur untuk kirim email ya. Jadi teman-teman selain kirim WhatsApp juga bisa kirim email. Itu, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman, Pak, saya nggak punya data nomor WA pelanggan saya hanya punya email, ya udah kirim pakai email aja, teman-teman. Dan itu juga sama, bisa nyebutin nama mereka satu persatu. Gitu. Kemudian teman-teman di sini ada pesan terjadwal. Nah, ini yang sangat powerful nih, teman-teman. Ya. Jadi aplikasi ini itu ada pesan terjadwal. Jadi nanti teman-teman bisa setting pesan ulang tahun gitu ya. Bisa setting nih, contoh teman-teman. Untuk keamanan data pelanggan, saya bagaimana data pelanggan itu ada 2 versi ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menyimpan datanya di sini, saya pastikan aman. Karena yang bisa akses hanya teman-teman sendiri. Passwordnya hanya teman-teman yang tahu. Yang kedua, seandainya teman-teman memang, Pak, kayaknya saya nggak percaya deh Pak sama timnya Bapak gitu ya. Ya udah, teman-teman nggak perlu simpan di sini datanya, tapi simpan di Excel. Nanti mau ngirim pesan tinggal pakai aplikasi ini gitu ya. Ini teman-teman, saya udah setting ucapan ulang tahun, nanti setiap jam 6 pagi, apabila ada yang ulang tahun akan terkirim pesan, teman-teman. Udah otomatis, teman-teman. Dan ini nyebutin nama mereka satu persatu. Yang ulang tahun siapa, kemudian namanya siapa, panggilannya siapa, udah otomatis. Gitu. Jadi teman-teman nggak akan kehilangan pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan teman-teman ingetin terus. Pada saat ulang tahun diingetin, pada saat hari raya diucapin, kemudian pada saat musim pandemi seperti ini didoakan. Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Wah, teman-teman, pasti pelanggan nggak akan lari. Gitu ya. Untuk pesan terjadwalnya itu gimana Pak? Apakah kita harus ngecek dulu atau udah otomatis selalu kekirim? Enggak. Pada ini dia akan melihat data sesuai tanggal lahir yang udah ada di database Pak Chandra Yohanes. Ya, contoh pada saat tadi teman-teman isi form ini, teman-teman. Nah ini teman-teman kan udah diminta tanggal lahir dan sebagainya nih. Nah ini nanti melihat ini Pak Chandra. Oh ternyata Pak Chandra ulang tahunnya contoh tanggal 5 bulan September, maka nanti tanggal 5 bulan September akan terkirim. Lalu Pak, selamat ulang tahun yang usianya dari mana? Dari sini. Ya nanti akan menyesuaikan sistem teman-teman. Oh Pak Chandra ini dari tahun lahirnya harusnya tahun ini adalah ulang tahun yang ke-40 contohnya. Udah nanti akan keluar tuh teman-teman. Selamat ulang tahun Pak Chandra Yohanes yang ke-40. Gitu. Itu otomatis teman-teman. Jadi nggak perlu kita buka ini ya teman-teman ya. Bikin binder atau buku sendiri untuk nyatetin, wow Pak Chandra ini bulan depan berarti ulang tahunnya tanggal sekian, Pak Adang ulang tahunnya tanggal sekian, usia sekian, wah nggak perlu teman-teman, udah pakai sistem aja gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya pakai Juara WA ya teman-teman ya, aplikasi saya adalah Juara WA gitu.
Kenapa kok memang dinamakan juara WA? Ya karena ini bukan hanya sekedar bermain WhatsApp, teman-teman. Jadi aplikasi ini untuk mengelola, maintain database yang teman-teman milikin, gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi yang saya pergunakan. Oke, tuh udah terkirim semua. Pak Palewit harusnya dapat juga tuh. Ya, malam ini udah saya kirimin, teman-teman. Oke. Nah, saya tanya ke teman-teman semua, kira-kira aplikasi seperti ini keren atau keren banget, teman-teman, untuk data pelanggan? Oke, saya nggak akan tunjukin semua ya, teman-temannya. Ini banget, Pak. keren banget ya, Pak. Nah, siapa yang butuh aplikasi seperti ini, teman-teman? Ada yang butuh nggak, teman-teman, di sini? Ada yang butuh? Oh, ada yang butuh. Ternyata. Saya pikir teman-teman tadi dikerjain manual udah cukup, teman-teman. Ternyata ada yang butuh aplikasi ya. Ini teman-teman udah terkirim tinggal 25 ya, dari 100 lebih tinggal 25 nih. Tuh. Dan rata-rata orang yang jawab pesannya akan menjawab. Yang dapat pesannya akan jawab. Kenapa, teman-teman? Karena nyebutin namanya nih ya, teman-teman. Malam Bu Bia, terima kasih ya sudah ikut malam ini. Semoga apa yang diberikan bermanfaat. Salam sehat selalu ya Bu Diki Jos. Udah. Nanti pesan berikutnya siapa namanya, otomatis, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini contoh punya bengkel, teman-teman mungkin punya koperasi, punya bisnis rumah sakit contohnya, teman-teman mungkin punya bisnis warung makan, kemudian bisnis restoran, ya, yang mana itu ada pelanggan, ya, aplikasi ini cocok banget digunakan karena untuk membantu ya, teman-teman ya. Oke, semuanya yang butuh engage dengan ya. Oke ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini aplikasi yang saya pergunakan. Jadi kalau seandainya teman-teman butuh aplikasi seperti ini, silakan. Tapi kalau teman-teman seandainya belum butuh, Pak, saya mau pakai manual, silakan, teman-teman. Karena kembali lagi, aplikasi ini hanya sekedar alat bantu. Selama teman-teman mungkin bisa dilakukan manual, silakan pakai manual dulu, teman-teman. Nggak perlu pakai aplikasi dulu, nggak ada masalah. Oke, kalau buat ngasih apresiasi buat siswa yang sudah selesai kirim tugas, bisa banget Bu Siti. Ya, bisa banget. Jadi nanti Bu Siti bikin form ya, form pengumpulan tugas. Nah, gitu Bu. Jadi kan Ibu bisa bikin banyak form tuh. Contohnya sekarang adalah tugas hari Senin. Nanti formnya adalah form pengumpulan tugas hari Senin. Hari Selasa, form pengumpulan tugas hari Selasa. Nanti Bu Siti nanti bisa lihat siapa yang ngirimin tugas, mana yang enggak. Yang enggak ngirimin tugas bisa di follow up. Jo, Bejo, kenapa nggak ngirimin tugas? Gitu. Itu bisa di follow up, Bu. Termasuk teman-teman di sini mungkin ada yang ini kalau manual makan waktu, ya jelas banget Pak. Tapi kan ada yang suka ya teman-teman ya, mungkin ada yang suka, Pak saya mau manual dulu, silakan ya. Nah teman-teman mungkin di sini ada yang bidang koperasi atau perbankan, ngingetin tagihan, atau teman-teman ada di bidang properti gitu, yang ngingetin tagihan kepada pelanggan. Aplikasi ini sangat cocok banget teman-teman ya. Oke, nah teman-teman di sini apa sih teman-teman fitur-fiturnya? Sampai harga berapa paketnya itu Pak? Oke, ini ya teman-teman ya. Di sini ada WA dan email. Ini fiturnya. Kemudian ada fitur multi CS. Jadi nanti di sini teman-teman saya tunjukin ya fitur multi CS itu yang mana. Nih, fitur multi CS. Oh ini udah habis teman-teman, udah terkirim semua ya. Nih, di sini ada fitur multi CS. Nah, jadi nanti teman-teman, nih saya tinggal ngecek di sini nih. WhatsApp yang terkirim ke HP saya tinggal ngecek di sini teman-teman. Tuh. Nah, ini ya. Nih, Pak Aan Tanggul, peserta training Semarang. Nih, Pak Didin. Nih, pesan-pesannya udah terkirim nih. Saya tinggal jawab dari sini, teman-teman. Nih, tanpa buka HP, saya tinggal jawab di sini, teman-teman. Ya, Pak Edi Prayitno, terima kasih. Nah, saya tinggal balasin di sini. Ya, tinggal balasin aja. Nggih, terima kasih Mas Diki, sangat bermanfaat. Contohnya, udah saya tinggal balasin di sini. Nah, terima kasih ya Pak. Nah, ini contoh, ada nggak ini masih Pak Aan Tunggul? Kalau info bersifat personal, per pelanggan satu dan pelanggan lainnya berbeda, misalnya besar tagihan kewajiban operasi, bisa nggak? Bisa banget, Pak Adang Wihanda. Ya, jadi contoh nih, Pak Ridwan, contohnya ya, Pak Ridwan tagihannya adalah 500.000, kemudian Bu Ani tagihannya adalah 300.000, kemudian Bu Susi tagihannya 400.000, itu bisa Pak. Dalam satu pengiriman pesan, beda-beda pesannya bisa per orang. Tuh, ya ini yang disebut WhatsApp CS teman-teman. Jadi
Kalau teman-teman punya tim teman-teman tinggal jawab dari sini aja nanti, nggak usah buka WA teman-teman. Ya, siap Pak Dian Saputro. Jadi tinggal jawabin pakai ini aja nanti, balesinya pakai ini. Tuh, itu yang dimaksud dengan WhatsApp CS teman-teman. Oke ya, lanjut. Nah, ada fitur balas otomatis. Jadi nanti di situ tadi ada fitur yang bisa balas secara otomatis teman-teman. Kemudian ada pesan terjadwal yang saya contohkan. Ada custom blasting, jadi teman-teman bisa ngirim pesan secara berbeda, seperti yang tadi Pak Guru Adang Wihanda tanyakan. Kemudian ada fitur cari nomor. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di aplikasi ini ada fitur untuk cari nomor. Teman-teman mau cari nomor di daerah mana? Ini bisa teman-teman. Nih ya teman-teman ya. Saya tinggal masuk ke menu kirim pesan, kirim cari nomor. Nih. Saya tinggal masukin targetnya di mana. Saya mau targetnya orang Surabaya contohnya. Saya tinggal masukin satu nomor orang Surabaya di sini, teman-teman. Kemudian saya masukin berapa pesan yang mau saya kirim. Saya mencari 250 nomor. Kemudian saya tinggal kirim pesannya apa. Udah, otomatis mesin ini akan kirim ke 250 nomor WhatsApp wilayah Surabaya, gitu ya. Ini cara install nomornya ke sana gimana? SIM card-nya diinstal di sana? Enggak, Pak. Nanti tinggal dipindahin aja. Sudah ada aplikasinya, Pak, di sini, Pak. Di sini sudah ada fitur cara mindahin kontak ke sini. Nah, jadi teman-teman, simple banget kalau ini. Jadi kontak teman-teman semua langsung otomatis pindah ke sini juga bisa. Itu sudah ada fiturnya di sini. Pak, nanya aplikasi Juara WA ini pakai cloud kah sehingga tidak memberatkan kapasitas gadget? Yes, benar. Jadi ini tidak diinstal. Ini aplikasinya bersifat web based. Jadi semua data tersimpan di cloud, ya, tanpa perlu install apapun, Pak Chandra Yohanes Simarmata, gitu ya. Mau dipakai, mau dioperasikan dari HP, mau dioperasikan dari laptop, itu bisa pakai banget tanpa perlu install apapun. Mau laptopnya mati, itu tetap bisa terkirim pesannya, gitu ya. Oke, saya lanjut. Fitur berikutnya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada input data landing page. Jadi di sini nanti teman-teman bisa membuat website seperti tadi ya, itu tanpa batas. Bisa cek nomor WA yang aktif, Pak. Kan biasanya kalau ada fitur begitu ada juga nomor. Betul. Jadi yang terkirim hanya yang aktif aja, Pak Chandra. Yang tidak aktif tidak terkirim. Jadi otomatis sistem akan lihat sendiri dia aktif atau enggak. Oke. Termasuk di sini teman-teman, mungkin teman-teman di sini ada yang punya banyak grup gitu ya, grup bimbingan, kemudian grup apa namanya? Ya intinya grup bimbingan, kemudian apa itu tadi? Grup takziah grup untuk ini memberikan kajian, grup kajian ya teman-teman ya. Nih di sini ada fitur untuk kirim WhatsApp ke grup. Nah ini ya, kirim WhatsApp, lalu di sini ada siap Bu Sri Wahyuni di Pasar. Ini ada fitur untuk kirim ke grup teman-teman. Nih, nah jadi teman-teman mau kirim ke semua grup yang teman-teman miliki di HP itu bisa pakai banget gitu ya. Kalau email berarti juga harus punya database-nya ya? Iya betul ya. Kalau email ini nanti teman-teman juga harus punya database-nya email ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini fiturnya ya teman-teman ya. Tausiah ya, maaf Bu Aryani ya, keceplosan saya tadi. Baik. Nah jadi teman-teman di sini untuk aplikasi ini mulai tahun 2018 sampai hari ini sudah banyak klien yang menggunakan, dan itu melalui saya teman-teman di kota saya ya, di Pasuruan sendiri. Mana aja klien-klien yang sudah pakai teman-teman nih. Jadi pada saat musim politik kemarin aplikasi ini dipakai ya. Jadi ada 8 caleg yang pakai aplikasi ini dan semuanya menang teman-teman pakai aplikasi saya ya. Ada 2 bupati yang kemarin pakai aplikasi saya menang teman-teman. Tahu nggak teman-teman, di politik aplikasi ini dihargai berapa? Aplikasi ini dihargain kurang lebih 15 sampai 30 juta teman-teman. Satu caleg. Pada saat aplikasi ini saya jual di kepala daerah teman-teman, aplikasi ini saya jual dengan harga 250 juta. Dan itu pun mereka mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena sangat bermanfaat banget teman-teman. Daripada mereka kampanye, ya mereka kampanye teman-teman 250 juta nggak cukup teman-teman. Mereka pakai aplikasi ini bisa ngirim WA ke satu kota. Semua pemilik WA di kota tersebut terkirimi WA teman-teman. Tuh ya. Kemudian dari jasa teman-teman. Jadi ada jasa sunat yang sudah pakai aplikasi saya. Terbukti sekarang customernya banyak teman-teman ya yang mau sunat lagi. Kok sunat lagi? Ya banyak customernya yang dulu sunat merekomendasikan ke orang lain. Nah itu teman-teman.
Kemudian di sini juga udah dipakai untuk properti, ya. Kemudian untuk dunia distributor dan multi level, aplikasi ini banyak dipakai teman-teman. Leader-leader besarnya dari Equores ini banyak yang pakai teman-teman. Kemudian untuk sosial sendiri, ya, di tempat saya di Pasuruan itu pakai BMH ini untuk mengingatkan seperti tadi ya, memberikan tausiah kepada donaturnya, menginformasikan dananya ada berapa, perkembangan pembangunan masjidnya seperti apa, itu pakai aplikasi ini teman-teman. Kemudian di sektor pariwisata dan hotel, ya, di sini teman-teman, tempat saya kan tempat wisata ya teman-teman ya, di daerah saya di daerah tinggi, ini hotel-hotel udah pakai teman-teman untuk mengingatkan pelanggan mereka supaya datang lagi ke hotel mereka, termasuk tempat golf. Di tempat saya ini ada 4 perusahaan golf teman-teman ya, baru 1 yang kemarin saya tawarin dan langsung pakai. Ada 3 lagi yang belum saya masukin gitu. Nah, kalau secara nasional teman-teman, perusahaan mana aja Pak selain ini? Nih teman-teman yang udah pakai itu ya. Ini adalah perusahaan secara nasional yang sudah pakai aplikasi seperti ini. Nah, nanti teman-teman, jika teman-teman juga mau pakai seperti ini, berarti teman-teman udah ada satu kemajuan nih. Teman-teman nanti bisa mengelola data pelanggannya. Oke teman-teman. Nah, menurut teman-teman nih, perusahaan-perusahaan di daerah teman-teman ada yang mau nggak pakai aplikasi seperti ini? Kalau aplikasinya bermanfaat seperti itu. Ya, perusahaan mana yang membutuhkan aplikasi ini? Boleh tuliskan di kolom komentar. Ada yang mau nggak kalau perusahaan teman-teman tawarin pakai aplikasi ini? Perusahaan di daerah situ, contohnya di daerahnya, rumah sakit buat pasien, betul. Pak Iwan Palevit, itu banyak. Rata-rata bisnis yang menggunakan, yang pakai customer teman-teman ya, rata-rata kan bisnis ada customernya ya. Nah, itu peluang teman-teman semua untuk bisa menawarkan aplikasi ini kepada orang lain. Itu peluangnya teman-teman gitu ya. Saya pribadi teman-teman, saya di tempat saya ini udah buka bisnis yang namanya jasa WhatsApp Blast ya. Jadi saya juga jual aplikasinya dia, menerima jasa dia. Jadi mungkin untuk customer-customer yang memang belum, budgetnya belum besar atau pelanggannya belum banyak gitu ya, mereka pakai jasa saya. Pak Diki, ini saya ada 1000 data kontak Pak, tolong dikirim promosi ya Pak. Udah, saya kirimin. Satu kontaknya saya kasih tarif Rp500 ya. Kalau pakai gambar, satu kontaknya itu Rp800 sampai Rp900 gitu. Saya terima jasa itu teman-teman. Nah, pertanyaan saya, di kota teman-teman ada nggak jasa WA Blast? Ada nggak di kota teman-teman semua jasa WhatsApp blasting? Ada nggak? Ya. Nah, jangan. Di Sukoharjo ada banyak. Oke. Oh, belum tahu. Oh, belum tahu ternyata, maaf. Belum, ya kan? Belum ada informasi. Nah, teman-teman, peluang bagi teman-teman semua, teman-teman bisa buka bisnis jasa WhatsApp blasting. Nah, lumayan kan? Cuman ngirim aja teman-teman, cuman ngirim WA teman-teman dibayar. Ya, data dari mereka, kita tugasnya cuma ngirim. Kalau SMS blasting sudah pernah dengar ya teman-teman ya, mungkin teman-teman dapat dari Telkomsel apa, dapat penawaran tagihan dan sebagainya, dapat tawaran pinjaman dari SMS, pernah ya? Pernah seperti itu. Tapi kalau dari WA teman-teman, itu bisa dibilang tidak ada saat ini. Dan ini peluang teman-teman semua kalau seandainya teman-teman mau buka bisnis yang bagus adalah bisnis digital. Makanya kenapa Apple itu sendiri semakin lama semakin besar teman-teman, karena Steve Jobs pernah mengatakan bisnis yang paling sempurna adalah bisnis digital ya. Modal hanya sekali tapi repeat order berulang kali, untungnya 100%. Bener, pakai banget teman-teman, itu yang saya rasain ya. Jadi kalau teman-teman mau seandainya usaha bisnis ya, bisnis cari bisnis digital yang paling simpel teman-teman gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya bandingin teman-teman, kalau seandainya saya pakai admin ya teman-teman ya, saya pakai admin untuk mengingat semua data pelanggan saya. Nih coba teman-teman, kita cek nih. Kalau saya gaji admin untuk mengingat pelanggan saya, di tempat saya UMR 4 juta teman-teman ya. Jadi tempat saya itu nggak kecil UMR-nya. Tempat saya itu nomor 3 terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan. 4 juta loh teman-teman UMR tuh. Kalau saya gaji satu admin aja untuk tugasnya nginget ulang tahun pelanggan saya harus ngeluarin dana 48 juta per tahun ya, belum komisi, belum lagi THR, belum lagi BPJS itu ya teman-teman ya.
tugasnya apa? Ngingetin ulang tahun dari pelanggan saya. Jadi ini loh teman-teman. Dan itu pun belum tentu semuanya akan diingat sama admin saya. Tapi kalau pakai sistem teman-teman, ribuan database pelanggan saya aman. Itu. Saya mau tanya ke teman-teman semua, siapa yang mau pakai aplikasi seperti ini? Pasuruan tempatnya Mbak Inul Daratista Mas? Iya, benar. Tapi Mbak Inul itu di daerah pesisir ya, di utara. Kalau saya di dekat situ teman-teman. Ya, kalau teman-teman tahu Sodik nggak? Penyanyi Sodik yang biasa di Indosiar, tahu? Nah, itu dekat sama rumah saya. Gitu. Dekat banget ya, tetanggaan. Ya, teman-teman, harus punya laptop enggak Bu Dewi? Jadi aplikasi ini walaupun dipakai di HP bisa, tapi memang saya sarankan teman-teman untuk merapikan data, karena nanti teman-teman kalau punya aplikasi ini, nanti teman-teman harus belajar sama saya, ya. Jadi teman-teman, kalau mau beli aplikasi ini harus siap belajar sama saya, itu kuncinya. Ya, kalau teman-teman hanya pakai aja, mau beli aja tapi nggak mau belajar, saya sarankan jangan. Itu ya, karena nggak mau saya orang yang memiliki aplikasi ini hanya sekedar Pak udah punya Pak tapi nggak manfaat. Ya kenapa? Karena teman-teman nggak mau belajar gitu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mau, saya pelatihan untuk penggunaan aplikasi ini itu setiap hari Sabtu, kemudian hari Selasa, setiap minggu tanpa batas. Teman-teman mau ikut berulang kali silakan ya, seperti itu teman-teman. Karena ini komitmen dari saya dan tim untuk membantu teman-teman semua apabila memang teman-teman mau menggunakan tools ini. Oke teman-teman, nah sekarang teman-teman berapa sih teman-teman yang perlu teman-teman investasikan kalau seandainya teman-teman pakai aplikasi seperti ini? Nah teman-teman, aplikasi ini ada 3 paket nih yang bisa teman-teman pilih. Ini ya teman-teman ya, paketnya ya teman-teman ya. Nah di sini ada paket pemula, ada paket user, ada paket reseller. Apa aja perbedaannya? Ini ya teman-teman ya perbedaannya ya. Oke. Untuk pemula, user, reseller, pemula hanya 1 WA server, kemudian user hanya 1 WA server. Kalau teman-teman ambil yang reseller, teman-teman di sini dapat 2 WA server. Itu artinya 2 nomor langsung bisa kirim sekaligus bersamaan. Itu. Kemudian yang kedua, kalau pemula tidak ada CSWA web. Jadi teman-teman kan enggak, kalau seandainya belum punya CS ini ya tepat pemula gitu ya. Tapi kalau user ada 3 CSWA web. Seperti yang saya tunjukin tadi ya teman-teman ya. Jadi tanpa buka HP bisa langsung jawab pesan di sana. Kalau reseller 5 CSWA web. Kemudian untuk pemula teman-teman, ini blasting WA-nya limited. Ya, sekali ngirim itu maksimal hanya 100 pesan. Kalau user tanpa batas, ngirim mau sekali kirim 1000-2000 nomor bisa. Reseller apalagi, dia tanpa batas dan dia juga bisa kirim email. Jadi bareng WA terkirim, email terkirim bisa. Itu kalau reseller. Oke ya teman-teman ya. Berikutnya, kalau pemula tidak ada sistem referral. Jadi kalau seandainya teman-teman mau jualan, Pak, ini ternyata teman saya mau beli Pak, gimana Pak? Ini nggak ada referralnya teman-teman. Mohon maaf ya, rezekinya nggak ada kalau pemula. Kalau user juga sama, tidak ada sistem referral. Tapi kalau reseller, teman-teman dapat komisi 40 hingga 70%. Contoh, temannya Pak Fuad di Jombang ada yang beli nih Pak, ini saya jual harga 5 juta ya Pak, seperti Pak Diki jual di perusahaan tanah. Silakan Pak, komisinya Pak Fuad adalah 3 juta. Gitu ya. Contoh Pak Fuad jual ke perusahaan seperti saya nih, saya kan jual ke perusahaan tadi teman-teman itu di harga 10 sampai 15 juta teman-teman. Komisinya berapa? Komisinya Pak Fuad kalau jual 15 juta itu komisinya 9 juta. Asik atau asik banget Pak? Yo. Asik atau asik banget? Jualan 15 juta komisi 9 juta. Asik banget ya? Ada nggak teman-teman jualan produk harga 15 juta komisinya sebesar itu? Ayo, ada nggak? Saya tanya, ada nggak teman-teman jualan nonton? Nggak ada teman-teman jualan haji yang harganya 25 juta. Kita jualan umroh deh 25 juta, berapa komisinya? Yuk saya tanya. 1,5 juta. Yes, 1,5 juta mentok-mentok 3 juta, betul ya Pak?
Nah, teman-teman di sini jual 15 juta, komisinya 9 juta. Gitu. Teman-teman jual motor harga 15 juta, komisinya berapa, Pak? 200.000 ya. Mbak Aryani mungkin pengalaman jualin motornya teman 15 juta contohnya. Komisinya berapa sih? Ya paling komisinya sejuta dapat nggak? Mobil 100 juta. 100-an juta komisinya berapa? Sejuta. 100 juta komisi sejuta, Mbak. Iya. Saya kasih bocorannya nih Mbak Aryani ya. Kemarin aplikasi saya ini dijual sama tim saya harga 250 juta ke kepala daerah. Komisinya mereka 180 juta. Jualan 250 juta, komisi 180 juta. Taruhnya. Iya. Karena sampai 70% teman-teman. Itu. Kalau kayak gini, kira-kira teman-teman semangat nggak jualannya kalau komisinya besar? Ayo. Saya teman-teman terus terang ditawarin sama teman saya, Pak Diki minta tolong dong Pak jualin jualin rumah saya harganya 500-600 juta. Komisinya berapa? Sekian. Aduh enggak lah. Saya lebih baik jual aplikasi aja. Jual produk digital aja, komisinya lebih besar, resikonya kecil. Nah, itu teman-teman. Ya. Jadi kenapa kok Apple itu besar, Microsoft besar, kemudian Samsung itu besar? Ya, karena dia jual software. Ya, jual produk digital. Nah, mungkin teman-teman baru tahu ya kalau produk digital itu komisinya besar ya. Oke ya. Saya lanjut nih teman-teman. Nah, kemudian untuk berikutnya teman-teman, untuk pemula ya tidak ada fitur landing page. Jadi pemula tidak bisa bikin form seperti tadi yang saya tunjukin teman-teman. Kemudian untuk user ini bisa bikin fitur form seperti tadi, itu bisa. Kemudian untuk reseller ini bisa membuat fitur landing page seperti tadi. Dan tentunya reseller ada hak pemasaran sistem user dan reseller. Jadi teman-teman nanti bisa jualan nih sistem user, sistem pemula, silakan itu bisa kepada orang lain. Pak, saya nggak bisa jualan. Tenang, sudah saya siapkan cara untuk jualan. Pak, saya mau nawarin ke perusahaan ini, gimana caranya? Tenang, saya ajarkan gimana cara masuk, ketemu dengan siapa, proposalnya bagaimana, ngomongnya bagaimana, saya ajarin semua. Gitu. Asik banget kalau gitu. Jualan diajarin lagi. Oke, nah itu teman-teman. Dan sudah banyak teman-teman orang-orang yang menggunakan aplikasi ini, mereka justru sekarang lebih fokus jualan produk digital. Itu ya teman-teman ya. Bisakah dibeli bertahap? Misalnya beli pemula dulu, baru nanti upgrade ke user dan reseller. Bisa Pak Bastian. Bisa banget. Ya, kalau seandainya mau bertahap, bisa gitu. Oke ya teman-teman ya. Nah, berapa sih teman-teman investasi kalau seandainya teman-teman mau menggunakan tools ini teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan lagi teman-teman, tools ini adalah alat bantu. Kalau seandainya teman-teman di sini memang ada komitmen ingin membesarkan bisnisnya dan database teman-teman semua itu banyak, maka teman-teman bisa menggunakan tools ini. Dan saya ingetin lagi nih teman-teman, sebagus apapun toolsnya, sebagus apapun alatnya, jika teman-teman tidak tahu strateginya, maka tetap hasilnya akan nol besar. Tapi di tempat saya teman-teman, komitmen setiap Sabtu dan hari Selasa saya membantu member semua pengguna dari aplikasi ini untuk bagaimana cara menggunakannya, bagaimana kalau seandainya teman-teman mau jualan dan sebagainya, kita ajarin ya. Banyak sekali yang minggu pertama udah balik untung menggunakan aplikasi ini, khususnya yang reseller ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini adalah harga bagi teman-teman semua. Berapa sih? Untuk yang pemula paketnya 2,2 juta, untuk yang user paketnya 5 juta teman-teman, dan untuk yang reseller ini paketnya 7 juta teman-teman. Oke teman-teman, kabar baiknya bagi teman-teman semua yang memang mau komitmen belajar bersama saya setiap hari Sabtu dan hari Selasa teman-teman, kabar baiknya teman-teman di sini akan dapetin harga promo ya. Harga promonya Sabtu itu pagi ya Pak Bawon ya. Sabtunya itu jam 10 sampai jam 3 sore Pak. Kalau Selasa jam 1 siang sampai jam 10 malam. Nah, ya waktunya ya. Pak, saya hari Selasa itu hanya bisa ikut separuh Pak. Ya benar Pak. Minggu depan ikut lagi.
Gitu, Pak, hari Sabtu saya izin Pak, saya nggak bisa. Nggak perlu khawatir, ikut lagi minggu depan. Setiap minggu adakan training untuk teman-teman semua, gitu ya. Teman-teman tinggal atur waktu, mau Sabtu atau Selasa. Minggu ini nggak bisa, ikut minggu depan trainingnya. Dan grup diskusi itu saya sediain ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kabar baiknya bagi teman-teman semua ada promo 57%. Jadi teman-teman di sini yang mau menggunakan aplikasi ini, yang user teman-teman dapat harga khusus cuma 1,9 juta. Kemudian untuk reseller, teman-teman di sini dapat harga khusus untuk reseller 2,95 juta. Jadi 2.950.000 ya, dari harga 6 juta jadi 2.950. Kemudian materi dan Sabtu sama ulang. Yes, Pak Sugianto, materinya berulang ya, termasuk nanti strategi-strategi akan diulangi lagi gimana caranya ya. Sedangkan untuk pemula teman-teman, untuk pemula di sini dari 2,2 promonya teman-teman harus dapat harga cuma 950.000 saja. Oke teman-teman, saya tanya nih teman-teman yang hadir malam hari ini, siapa yang mau punya aplikasi seperti ini? Tulis di kolom komentar saya. Mau yang mana nih? Mau yang user, pemula, atau yang reseller? Saya kasih ini. Saya mau reseller, good. Yang bisa melihat potensi bisnis pasti ambil reseller rata-rata teman-teman. Karena kebanyakan member-member yang bergabung itu rata-rata ngambil reseller. Nah, bentar, saya ambil linknya dulu. Link untuk pendaftaran. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar, jadi untuk harga promonya hanya malam ini ya teman-teman ya. Besok harga udah balik normal teman-teman, mohon maaf karena ini bagi teman-teman yang memang mau serius saja. Kalau bagi teman-teman yang memang masih belum untuk pakai aplikasi, nggak ada masalah teman-teman. Kembali lagi, saya tidak memaksa teman-teman untuk pakai aplikasi seperti ini. Saya sudah bagikan strateginya kepada teman-teman semuanya. Kuncinya adalah dipraktekin ya teman-teman ya. Ini ada dipraktekin. Ini teman, bagi teman yang memang mau untuk ambil paket ini, silakan saya taruh di komentar teman-teman ya. Mana nih kolom komentarnya? Ini silakan daftar di sini teman-teman. Nah, ini udah kebuka. Ini ya, daftar untuk training juara WA. Nanti dapat aplikasinya teman-teman. Siap Bu Aryani Nurhayati. Terima kasih. Daftar. Ini ya teman-teman ya, linknya ya teman-teman ya. Dan saya bagikan di kolom komentar. Silakan kalau mau daftar teman-teman ya. Jadi sekali lagi nggak ada paksaan teman-teman. Yang penting strategi yang saya bagikan itu dipraktekin. Itu aja kok kuncinya. Banyak yang kemarin juga praktekin, Pak saya pakai manual dulu ya, coba-coba berhasil. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siap. Ini ya teman-teman, silakan bagi yang mau daftar. Oke, sampai di sini kalau ada yang tanyakan silakan. Saya open mic teman-teman. Yuk. Mengenai strategi tadi, mengenai sistem silakan kalau yang tanyain. Pak, itu harganya sekali bayar atau dari 0 per tahun ya Pak? Oke, mengenai harga teman-teman, mengenai harga ini ada biaya maintenance setiap tahunnya. Kalau user itu harga maintenance-nya tahun kedua ya Pak ya, tahun kedua itu cuma 500.000, kalau reseller cuma 750.000. Tapi, jadi kalau dihitung-hitung ya, kalau kita hitung-hitung per bulannya cuma 40.000 ya per bulan. Tapi kabar baiknya, kalau reseller, nah kalau seandainya 1 tahun bisa menjual minimal 10 aplikasi, baik itu user maupun reseller, maka Bapak bebas biaya maintenance. Kayak gitu Pak. Oke, ada lagi teman-teman. Saya belum ikut jadwal hari Sabtu dan Selasa. Yuk ikut Pak. Pak Palevi kemarin ikut yang Sabtu nih saya, itu udah sekali. Nah, yuk gabung lagi Pak hari Sabtu dan Selasa. Jadi seperti itu ya. Ya. Itu jam berapa Pak? Jam pagi tadi kurang itu. Jam Sabtunya jam 10 Pak. Sampai jam 10 sampai jam 3 sore. Iya. Sampai 10 sampai jam 3 sore. Ya, jam 10 sampai jam 3 sore. Selasa jam 1 ya. Selasa jam 1 sampai jam 9 malam, jam 10 malam sorry. Bahkan terus terang teman-teman, kemarin Pak Palevi yang hari Selasa kemarin Pak, itu teman training sampai jam 2:30 pagi Pak. Para peserta banyak yang antusias Pak, belajar banyak Pak.
Dan itu teman-teman, tim saya memberikan maksimal untuk teman-teman semua ya. Jadi nggak mau, siap teman-teman, tapi nggak mau teman-teman menggunakan aplikasi ini hanya bisa dipakai aja, tapi nggak bisa strateginya dan sebagainya. Oke teman-teman, apabila tidak ada yang ditanyakan, oke, nanti teman-teman bisa daftar di link itu ya. Hadir offline bolehkah saat training hari Sabtu? Kalau offline itu teman-teman, offline-nya hanya ada di Solo ya, karena kantor yang sekarang ini hanya Solo. Pak Agus Nursadi, Pak Agus Nasrudin di mana Pak? Kalau boleh tahu kotanya. Kalau dekat dengan saya boleh Pak. Oh Bekasi, Bekasi itu belum ada Pak kantornya. Kalau offline, jadi offline-nya selama ini hanya di kantor Solo sama di kantor saya di Pasuruan, itu bisa. Nah rata-rata kita online. Boleh kalau mau siap-siap jalan ke Solo, bagus gitu ya, biar tahu kantor servernya seperti apa. Boleh Pak, boleh pakai banget gitu ya. Siap teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini teman-teman. Mudah-mudahan Pasuruan dekat Bangil atau Pandaan ya. Saya di Pandaan Pak. Kalau Bapak naik tol turun Pandaan, itu adalah tempat tinggal saya di daerah situ Pak. Taman Dayu, ya belakangnya Pak. Oh Bapak ini orang Surabaya toh. Kalau Surabaya ya itu loh Pak, di bypass Pandaan itu kan, di bypass Pandaan. Nah di depan bypass Pandaan itu adalah tempat tinggal saya. Di depannya apa namanya, rumah sakit. Oh nggak sampai Pak, nggak sampai Bebek Sinjai, warung santai tahu Pak, warung santai Pak. Warung santai tahu Pak? Pak Sugianto. Nah daerah situ Pak. Nah, gitu ya. Silakan Pak, nanti mau mungkin Pak Sugianto, Pak, ayo Pak training saya offline Pak. Ketemu di mana Pak? Taman Dayu. Monggo. Nanti kita ketemuan untuk training. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan manfaat. Berdoa semoga teman-teman semua di sini bisa bertumbuh, khususnya di era saat ini teman-teman ya. Solo alamatnya di mana Pak? Nanti saya kirim ya ke WA ya. Saya nggak hafal pastinya, nanti saya kirim ke WA supaya nggak salah saya menyebutnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Saya mohon maaf nih kalau seandainya dalam penyampaian saya selama kurang lebih 2 jam ini mungkin ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Tidak ada maksud apapun dari hati saya teman-teman, saya hanya niat berbagi. Saya hanya bisa mendoakan bagi teman-teman semua supaya teman-teman semua tetap semangat ya, tetap bisa bertumbuh dalam masa pandemi saat ini. Nah teman-teman, sekarang kita dalam momentum Hari Kemerdekaan teman-teman ya. Semoga semangat kita tetap semangat 45 seperti para pejuang yang telah memerdekakan negara kita. Selamat istirahat untuk teman-teman semuanya. Kita jumpa hari Sabtu ya. Bagi teman-teman yang ikut kelas video editing hari Sabtu, kita akan berjumpa kembali. Selamat malam bagi teman-teman semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki.
nyaman.